Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang, sering banget jadi bahan diskusi, bahkan perdebatan ya. Salah satunya, dan ini mungkin yang paling sering kita dengar, adalah surat An-Nisa ayat 34. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng analisis mendalam tentang ayat ini. Kita akan lihat sebuah perspektif yang menarik, yang lebih menekankan pada tanggung jawab, bukan dominasi dalam keluarga. Oke, biar pembahasannya runut, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal coba definisikan ulang apa itu kepemimpinan suami, konsep kiwama itu sendiri, lalu kita lihat dua pilar utama tanggung jawabnya, ketiga, kita bahas peran pasangan yang soleh, keempat, bagaimana sih solusinya kalau ada masalah, dan terakhir, kita akan ambil hikmahnya untuk keluarga zaman sekarang. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari akarnya dulu ya, dari fondasinya. Jadi, apa sih sebenarnya kiwamah itu? Mari kita coba pahami konsepnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut sumber yang kita bahas, kiwamah itu sama sekali bukan soal dominasi atau tirani. Lupakan soal itu. Ini lebih ke tanggung jawab, kepedulian, membimbing dengan adil, dan yang paling penting, melindungi keluarga. Jadi ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang punya amanah untuk menjaga. Lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi ada kesalahpahaman umum, dominasi, kontrol, perintah yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi di sisi lain, tafsir sumber kita justru menekankan tanggung jawab, kepedulian, perlindungan. Ini pergeseran paradigma yang luar biasa, dari menguasai jadi melayani dan melindungi. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kiwama itu tanggung jawab. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa tanggung jawab itu jatuhnya ke pria? Nah, ayat ini ternyata ngasih dua alasan utama, dua pilar yang jadi penopangnya. Pilar pertama itu bunyinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, ini penting banget digarisbawahi. Tafsirnya bukan berarti pria itu lebih mulia secara absolut. Bukan, tapi lebih ke perbedaan peran dan kemampuan yang saling melengkapi. Lalu pilar kedua, ini lebih lugas karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi, ini soal tanggung jawab finansial. Jelas ya? Jadi, kalau kita simpulkan, kiwamah itu adalah kewajiban plus tanggung jawab. Ini bukan lencana kehormatan yang bisa dipamer-pamerkan. Sama sekali bukan. Ini adalah beban, sebuah amanah berat yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sebuah kepemimpinan yang baik tentu butuh partner yang baik juga kan? Ini bukan jalan satu arah. Makanya ayat ini nggak berhenti di situ. Selanjutnya dibahas juga nih, apa sih kualitas dari seorang pasangan yang soleh atau yang disebut salihat? Ada dua kualitas utama yang disebut. Pertama, qonitat, yang artinya taat pada Allah. Perhatikan ya, taatnya itu pada Allah. Kedua, hafizat lil ghaib. Ini artinya dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan amanah, rumah, harta, bahkan saat suaminya nggak ada. Jadi fondasinya itu bukan ketaatan buta, tapi kesadaran dan integritas diri di hadapan Tuhan. Tapi yang namanya rumah tangga, pasti ada aja kan kerikilnya, nggak ada yang mulus-mulus aja. Terus gimana dong kalau ada konflik? Nah, ini yang menarik. Al-Quran itu realistis. Ada loh panduan yang sangat terstruktur, langkah demi langkah, untuk mencari jalan keluar, mencari rekonsiliasi. Lihat deh tahapannya. Tujuannya itu selalu untuk mendinginkan suasana, bukan memanaskan. Step pertama, nasihat. Ngobrol baik-baik dari hati ke hati. Kalau ini belum berhasil, baru masuk step kedua, pisah ranjang. Ini bukan untuk menghukum di depan umum ya, tapi untuk sama-sama introspeksi. Dan hanya sebagai pilihan paling akhir, jika semua cara sudah buntu, ada langkah ketiga. Itu pun dengan syarat yang super ketat, nggak boleh menyakiti dan lebih bersifat simbolis. Dan ini yang paling penting. Setelah menjelaskan langkah ketiga yang kontroversial itu, sumber kita langsung mengingatkan kita pada sabda dan teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang yang terbaik di antara kalian tidak akan memukul, dan dalam sejarahnya, beliau tidak pernah sekalipun melakukannya. Jadi pesannya jelas banget kan? Pilihan terbaik adalah dengan tidak pernah sampai ke sana. Oke, supaya pemahaman kita lebih dalam lagi, yuk kita coba intip gimana sih para ulama klasik menafsirkan ayat ini? Karena ternyata pandangan mereka itu, masih relevan banget buat keluarga zaman sekarang. Kita lihat misalnya tafsir dari Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan peran lelaki sebagai penanggung jawab, pemimpin, dan yang mendisiplinkan jika keliru. Nah, kata mendisiplinkan ini sering disalahartikan. Tafsirnya menekankan bahwa ini harus dilakukan dengan adil dan penuh rahmat. Jadi ini bukan lisensi untuk otoriter, tapi amanah untuk membimbing dengan penuh kasih. Lalu ada Al-Hasan Al-Basri, pandangannya lebih to the point lagi. Beliau bilang, kiwama itu terikat pada pemberian nafkah dan usaha. Simple.
Artinya, kalau tanggung jawab finansial ini nggak dipenuhi, ya konsep kiwama itu jadi goyah, bahkan nggak ada. Al-Qurtubi memberikan perspektif yang indah. Beliau bilang, kiwamah itu mengurus sesuatu dengan penjagaan dan kepedulian. Jadi, bayangkan suami itu seperti seorang wali, seorang manajer yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat aset paling berharga, keluarganya. Ini tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan. Terus, gimana cara kita menerapkan semua ini di zaman sekarang? Nah, sumber kita merangkumnya jadi beberapa nasihat praktis. Jadilah pemimpin dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Ingat, satu kata yang baik itu bisa menyelamatkan rumah tangga. Terus ini nih yang penting, di era medsos. Jaga masalah keluarga itu di dalam rumah, jangan diobral keluar. Karakter asli kita itu justru kelihatan saat kita punya kuasa. Dan yang terakhir, sadarilah bahwa proyek terbesar kita di dunia ini adalah membangun keluarga yang stabil. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih tujuan akhir dari semua aturan ini? Sebenarnya simple. Tujuannya adalah untuk menjaga keluarga tetap stabil, mencegah perpecahan, dan menciptakan keadilan serta keseimbangan di dalamnya. Jadi ini bukan soal siapa di atas siapa, tapi soal bagaimana caranya agar kapal keluarga ini bisa terus berlayar dengan aman. Nah, sebagai penutup, pembahasan ini seolah-olah meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Pada akhirnya, rumah tangga yang kokoh dan bahagia itu dibangun di atas apa sih? Apakah di atas kekuasaan dan keinginan untuk mengontrol, atau di atas fondasi ketakwaan bersama dan kasih sayang yang tulus? Coba kita renungkan masing-masing.